berkumpul di rumah Amang Situa jadi mana Guru. Oke, selamat datang. Belum mulai. Halo. Baru mau mulai. Kita boleh berkumpul di rumah Amang Situa Jatinanggolan Gordolok Saribu untuk ibadah PA keluarga Yosua yang diadakan sebulan sekali. Terima kasih juga untuk Amang Pendeta kami sudah meluangkan waktunya untuk bisa beribadah di. Kalau meluangkan waktu sebetulnya enggak, karena ada jadwal. Kewajiban. Jangan terpukau ya. Bahaya kalau terpukau. Terima kasih juga untuk Om Pelangi, Amang Inang sudah ikut beribadah. Sebelum kita mulai ibadah ini, karena ada doa syafaat, ada yang mau didoakan dari kita, paling itu ya. Oh ya, dari Amang Situa. Ya. Yang pertama ya keluarga sehat-sehat. Keluarga sehat-sehat. Ya, anak-anak juga sehat-sehat semua. Apa emak? Yang dua siapa boleh pilih belum? Belum, nanti dulu. Baca dulu ya. Iya. Ya, terus ya dilancarkan semua pekerjaan, setiap usaha, kesehatan. Ya, semua. Anak-anak baru masuk sekolah ya berarti Ya, ya. semua aman. Kedua, Iya, tahu kan dari. Ada lagi yang lain? Opung Pelangi. ya gini, mertuanya si Nopela, Sinaga, operasi hari ini. Oh. Bocor ini apa? Ususnya bocor katanya, jadi mau dioperasi. Udah 80 tahun. Opung apa namanya? Opung Putri. Opung Opung Putri. Putri. Ya. Opung Putri. Sinaga. Sinaga Boru. Dulu tapi ya. Tapea ya. Di sini kanan. Sinaga Boru Tapea yang mau menjalankan operasi Ya. supaya dilancarkan ya. Mertuanya si Nopela. Boru Tapea. Opung Putri. Mertuanya Nopela. Mertua dari Nopela. Selanjutnya ini ya, Ito Paima Hadi Ya, sakit katanya. sedang dirawat di Betsaida karena cacar dan DBD. Berapa? Ada lagi dari kita yang hadir di sini? Ya. Pak Tobing ada yang mendoakan? Sudah sehat ya? Tuhan. Udah ya? Cukup. Secara general aja mungkin anak-anak, general. Kenapa? Secara general. Oh iya. Anak-anak yang Pekerjaan. baru masuk sekolah, ajaran baru, supaya diberkati menjadi anak yang takut akan Tuhan dan bijaksana. Kali Gontilon ya? Ya, program Muria lah, program Muria. Program Muria. Muria. KBP Maranatha. Sama ini hubungan kita kan 1 tahun nih. Oh iya. Ya, supaya 1 tahun ya. Tuhan pelihara. Amin. Supaya tambah. Lebih banyak Ya, lagi. tambah. Ya. Lebih banyak lagi. Supaya tambah sintuannya di keluarga muda. Amin. Ya. Silakan, belum masuk, belum mulai. Terus ya.
buka dulu kan. Eda ini mau jadi pulang kampung akhir bulan ini. Pindah apa cuma staycation? Kan kita pulang kampung, biasanya pulang kampung ada staycation, ada Atau kembali lagi gitu. pindah. Amin. Shalom, aku yang ditunggu-tunggu nih doa syafaan. Keluarga. Keluarga Sinar Mata Bonus yang Turi. Sinar Mata Bonus yang Turi. Boleh duduk di mana? Mau doa berbuka belum? Kaca biar lama. Hanya maksud kan. Sudah ada lagi yang mau didoakan supaya kita mulai? Sudah ya? Dari kita udah ada yang mau didoakan? Ibu-ibu yang baru datang, ada yang mau didoakan? Ibu-ibu? Ibu-ibu, ada yang didoakan yuk? Oh iya, Aman Pendeta itu udah galung lokasi ya? Iya. Setia Mekar. Sakit. Iya. Oh iya. Sakit. Yang kemarin kunjungan itu ya? Ini dua kanan juga. Mau kemo lagi ya? Mau kemo ketiga. Oke, ditutup ya? Ada lagi? Sudah ya? Dari lagu-lagunya pada ini semua ya? Udah pada tahu semua ya lagu-lagunya? Familiar kok ini lagu-lagunya? Ini sangat gampang. Ya. Kan yang bulan lalu doa pembuka itu bapak-bapak, doa syafaatnya ibu-ibu, ya kan? Bulan sebelumnya maksudnya. Jadi sekarang doa pembukanya ibu-ibu, doa syafaatnya bapak-bapak, gitu kan? Gantian. Oke, untuk doa syafaat, doa pembuka ibu-ibu, siapa yang untuk menyerahkan hatinya untuk membuka doa doa kita? Gue ngerti, makanya gak ada yang mau jadi MC sih. Gue milih kan. Ya udah, beda gitu sih. Doa syafaatnya ada. Ini doa pembuka beda. Oh iya, nggak boleh gitu ya. Harusnya dengan kebanggaan gitu. Oh iya. Udah. Doa pembuka berarti ini ya. Hilang batara. Hilang batara doa pembuka doa. Nah, doa siapa? Bapak-bapak? Siapa? Doa bapak doa bapak. Udah pernah. Di rumah ini soalnya batara. Alam tidak punah ya. Doa siapa? Ya, betul. Oke. Oke, anak-anak kita ikut beribadah ya, anak-anak muda ya. Oke. Sebelum kita memulai acara persekutuan doa keluarga Yosua, mari kita berdoa dalam hati. Berdoa dimulai.
Amin. Mari kita angkat pujian dengan berjudul lagu Bertemu Dalam Kasih-Nya. Anak-anak ikut nyanyi juga ya. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh, saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Kita lagi ya. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh, saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Sebelum kita merespon firman Tuhan, mari kita angkat pujian dengan berjudul lagu Bahasa Cinta. Bahasa
berdoa. Anak-anak, kita berdoa dulu. Tuhan Yesus, terima kasih karena kami boleh berkumpul sekali sebulan. Kami boleh saling mengenal, kami boleh saling bertegur sapa, dan malam ini juga kami bersyukur karena Engkau berkenan menyuguhi kami kabar baik. Oleh karena itu Tuhan, oleh karena kebaikan-Mu itu, kami memohon, tolong kami memahami firman-Mu melalui kabar baik ini, sehingga hidup kami boleh sesuai dengan kehendak-Mu saja ya Tuhan. Berilah kami pengertian-Mu, urapi juga kami dengan pengetahuan-Mu. Demikian pula dengan hamba-Mu, agar kami terberkati dengan kebenaran firman-Mu itu, yang boleh menerangi hati dan pikiran kami, yang boleh menuntun hidup kami di jalan kepada-Mu. Kabulkan permohonan kami ya Tuhan, hanya di dalam nama Yesus. Amin. Horas. Saudara-saudara, tahun lalu sebetulnya saya sudah rindu. Nggak kedengeran ya? Ini anaknya punya mahasiswa yang baik kayak gini ya. Ya, saya rindu sebetulnya ikut terlibat dalam persekutuan penelaan Alkitabnya Amang dan Nina Joshua ini. Tadinya saya memang berpikir sampai kemarin kami komunikasi dengan Amang Sintua, itu saya nggak kebayang kalau banyak anak-anak. Iya, kalau tahu begini kebiasaan saya akan saya lakukan. Bawa Nexstar. Ada. Hah? Ya kan beda dari pendeta lain. Dan saya sudah bilang sama Mang Sintua kalau untuk hari ini yang ulang tahun kita semua di persekutuan ini, saya bilang, wah ini bakal makan besar kita malam ini. Hanya sayangnya harusnya dibikin jam 10 supaya istri saya harusnya bisa ikut kemari juga. Karena dia baru tiba jam setengah 10 di Serang. Baik, yang jelas saya acungkan jempol, angkat topi saya bagi saudara-saudara yang telah berinisiatif untuk melakukan persekutuan ini. Yang kedua, saya bersuka cita juga hari ini saya terberkati karena Mang Rabe bilang begini tadi ketika saya tanya, ini anak-anak biasa begini? Oh iya bagus, saya bilang gitu. Karena jarang ada orang yang mau kebaktian bareng anak. Alasannya terganggu, berisik dan seterusnya. Kita lihat sudah di ruang ibadah kita di gereja, kalau ada anak bayi nangis saja, terus datang Sintua, buat kamu mati duluan. Kan itu menyedihkan. Padahal kita yang muda-muda sudah menimba pengetahuan bahwa pendidikan bagi anak itu mulai di rahim dan seterusnya kan begitu. Tuhan berkatilah persekutuan saudara-saudara di tempat ini bisa jadi Injil bagi saudara-saudara kaum muda yang lain, sehingga rencana Tuhan meluaskan kerajaannya di tanah Cilegon ini boleh berlanjut sampai selama-lamanya. Sekali lagi Tuhan berkati pelayanan saudara-saudara. Nah, ketika saya diajak kemari, sebetulnya saya agak kebingungan. Yang kebayang sama saya adalah beberapa persekutuan penelaahan Alkitab di beberapa gereja di Jakarta. Yang paling dekat adalah buat saya adalah HKBP Jalan Jambu, Menteng, dan HKBP Jatinegara. Tapi yang paling lama sama HKBP Jatinegara bicarakan tentang PHD seperti ini atau PA seperti ini, itu orang-orang muda semuanya. Sayangnya yang di Jatinegara ini kalah kalau buat saya, karena yang Jatinegara duduk bagus-bagus di kursi gereja menghadap ke altar, boleh diskusi juga, tapi nggak ikut anak-anak. Jadi nggak, menurut hemat saya juga ini kelebihan dari Maranatha Cilegon. Saya tanya sama mereka, karena saya nggak kebayang ini. Ngomong-ngomong, kalian
bahan penelaahan Alkitab dulu itu nyimpen nggak, saya bilang. Karena di sana wajib kayak begini ya, Mang. Itu pendeta sudah dikasih tahu 2 bulan atau sebulan sebelumnya untuk melakukan pelayanan di grup mereka itu, dan mereka selalu minta seminggu sebelumnya teks khotbahnya, teks khotbah ya, bukan teks Alkitabnya, teks khotbahnya. Mereka sediakan topiknya apa, dan kita sediakan teks khotbah yang harus diterima seminggu sebelumnya. Awalnya memang buat saya ini ngapain, ini khotbah loh gitu. Kan merasa orang surga kami ini kan, pendeta kan gitu. Iya kan? Ngapain gitu kan, buat apa? Saya tanya sama Sintu itu, buat apa? Enggak, Mang, bukannya buat apa-apa, Mang. Bukannya apa-apa. Kami hanya mau membantu Amang kalau butuh slideshow. Atau kami mau tolong Amang melalui lagu-lagu pujian seperti yang Amang sampaikan di sana, supaya lagunya nyambung, gitu lah. Tapi kemudian hari dia ngaku, sebetulnya akal-akalan saya yang jawab itu, kami mau cek ini pendeta persiapan apa enggak, gitu. Iya serius, karena buat saya ini benar begitu. Karena kami misalnya kalau ngajar Pak dulu harus bikin persiapan, itu bikin rundown, terus harus ada durasinya, apa yang diucapkan harus dibikin, kan begitu. Nah kalau pengajaran harusnya seperti itu gitu. Kalau nggak jelas pengajaran, bisa hancur semuanya. Hanya sekarang kelemahan saya nih, saya harus ngaku. Kalau digabung begini, saya kadang-kadang gimana ya baginya sama adik-adik yang kecil-kecil ini. Apalagi teks yang saya pilih dari 2 Timotius pasal 4 ayat 14 sampai 18. 2 Timotius 4 ayat 14 sampai 18. Ini gimana nyambunginnya ya ke anak-anak ya, saya pikir gitu. Tapi mudah-mudahan Tuhan ampuni saya, doakan saya, saudara-saudara, anak-anak boleh terberkati dengan persekutuan yang indah ini. Apapun itu saya yakin satu huruf akan berguna untuk mereka ketika mereka dengarkan. Amin. Baik, kita buka saja sekarang. Saya tidak tahu, Amang Sintua nggak sebarkan apa yang saya sampaikan? Sebarkan juga? Ya, di grup, supaya ada ini ya, preparasi. Ya, preparasi. Kalau ada mau nanya, langsung nanya gitu. Syukurlah kalau begitu. Berarti trik saya berhasil kan gitu. Di situ kelebihan saya. Baik, Amang Inang, mari kita buka 2 Timotius pasal 4 ayat 14 sampai 18. Gak juga satset nah, biarin aja. Nanti mereka akan meneladani kita. Saya masih percaya loh bahwa anak-anak zaman sekarang yang Gen Z, ya ada Gen Sandwich sebenarnya, tapi di ilmu pengetahuan lebih kepada Gen Z. Mereka sudah lebih belajar dari penglihatan mereka. Jadi keteladanan berdoa sebetulnya kita yang dicontoh, kan gitu ya. Kalau kitanya nggak sanggup jadi contoh, repot kita nanti. Jadi mari kita tolong anak-anak kita dengan tradisi yang kita inginkan terjadi pada mereka. Amin. Tuhan berkati. Nah, 2 Timotius pasal 4 ayat 14 sampai dengan 18 saya akan bacakan bagi kita semua. Mudah-mudahan seperti kata Mang Sintua sudah ada persiapan kita dari rumah dengan pertanyaan-pertanyaan mungkin atau pergumulan-pergumulannya. Demikian tertulis dalam surat Rasul Paulus kedua kepada Timotius pasal 4 ayat 14 sampai 18. Alexander, tukang tembaga itu, telah banyak berbuat jahat terhadap aku. Tuhan akan membalasnya menurut perbuatannya. Hendaklah engkau juga waspada terhadap dia, karena dia sangat menentang ajaran kita. Pada waktu pembelaanku yang pertama, tidak seorang pun membantu aku. Semuanya meninggalkan aku. Kiranya hal itu jangan ditanggungkan atas mereka. Tetapi Tuhan telah mendampingi aku dan menguatkan aku,
supaya dengan perantaraanku Injil diberitakan dengan sepenuhnya dan semua orang bukan Yahudi mendengarkannya. Dengan demikian aku lepas dari mulut singa. Tuhan akan melepaskan aku dari setiap usaha yang jahat. Dia akan menyelamatkan aku sehingga aku masuk ke dalam kerajaannya di surga. Baginya lah kemuliaan selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara yang sudah kebagian kiriman teks WA dari Amang Sintua, apa ada perasaan dalam hatinya? Apa sih relasinya topik ini sama teks Alkitabnya? Topiknya adalah kamu yang salah. Teks Alkitabnya 2 Timotius 4 ayat 14 sampai 18. Yang hebatnya 2 Timotius 4 ayat 14 sampai 18 ini berkisah tentang Rasul Paulus dalam pekabaran Injil yang ditinggalkan oleh Alexander. Kan gitu ya? Ada nggak yang punya pertanyaan seperti itu atau resah dengan topik yang nggak nyambung dengan teks Alkitab itu? Gak tahu Amang Sintua ngerasa nggak awalnya tadi? Iya, makasih juga, Bang. Ngerasa ya? Iya. Ibu-ibu nih kayaknya kasihkan masak tadi, nggak ada yang ngerasa ya? Nggak nyambung? Nggak nyambung ya? Nggak nyambung. Saya sepakat saja dengan saudara-saudara nggak nyambung ini. Di mana nyambungnya coba? Walaupun begitu, saya sungguh berharap bahwa saudara-saudara tetap menyimak supaya ketemu sambungannya di mana sebetulnya. Saya awali saja dulu dari pengalaman yang saya hadapi di beberapa jemaat yang sudah saya lalui di sepanjang masa kepelayanan saya. Apa yang terjadi? Misalnya beberapa orang ibu dan beberapa orang bapak di berbeda-beda tempat bercerita, kalimatnya selalu sama dengan krisis yang terjadi di tengah-tengah rumah tangganya atau dengan persoalan di rumah tangganya. Gimana? Ada penggal percakapan begini. Terus kenapa nggak mengadu kepada orang tuanya Amang atau orang tuanya Inan kalau ada persoalan? Misalnya, siapa di sini ibu-ibu yang kalau bermasalah dengan suaminya lantas ngadu ke mertuanya? Nggak ada ya? Kenapa ya? Hah? Gak pernah mengadu ke mertuanya kalau ada masalah dengan suaminya. Kenapa? Kenapa? Cuma kata yang Mang. Bapak-bapak juga begitu. Ada nggak bapak-bapak yang pernah ngadu ke mertuanya? Borumu itu Amang. Ada nggak pernah? Nggak pernah. Kenapa nggak Amang? Kan sudah, iya kita menerima dari positif negatif semua bumbunya itu. Berarti. Mantap. Iya. Lebih namanya Mang Tobing lebih legowo. Kalau kata orang Jawa lebih nerimo kayak begitu ya, sudahlah, whatever you are ya you are lah gitu. Tapi ada bapak-bapak yang bilang, Amang tahu nggak borunya ini boru kasihan Bang. Jadi aku nggak mungkin. Jadi persis jawaban itu seperti yang dikatakan Ina. Percuma ngadu ke mertua. Siapa yang gak belain anaknya? Siapa yang gak belain gurunya? Iya toh? Siapa yang gak belain? Termasuk ibu rumah tangga di rumah ini juga. Kan gitu ya? Enak ya? Udah berapa banyak mengadu ke boru gaul? Hanya senyumnya saja yang dilakukan. Oh sering ngadu? Bandel emang? Iya, itu anaknya di mana sih Nang, misalnya kan gitu ya, dan seterusnya. Kalau istri saya, dia merasa dijadikan korban oleh saya. Iya,
Karena mama saya mau kayak begini. Bilang suamimu itu makan. Bilang suamimu itu kalau pakai pakaian rapi. Akhirnya lama-lama dia berontak juga. Dia berontak dulu. Inang lebih kenal, lebih lama daripada saya. Gimana lah perasaannya? Menurut Inang saya nggak ngasih tahu suami saya supaya makan, supaya berpakaian rapi. Itulah jawabannya. Dan seterusnya. Dan jawaban-jawaban itu menurut hemat saya adalah benar. Itu yang terjadi dan itu adalah hal yang wajar di dalam kehidupan kita sebagai keluarga. Mau mengadu ke mertua takut, mau mengadu ke orang tua sendiri udah pernah. Lebih takut kenapa? Nah? Jangan salahin kita. Ini agak curhat nih. Ini agak curhat saya. Enggak, bukan itu. Saya yang curhat sekarang nih. Di depannya hula-hula nih. Berapa hula-hula tinambunan? Semar mata tadi ada? Oh, itu. Keluarga Parna. Ini baru jabat di rumah kami. Kami itu dijodohkan. Kami itu dijodohkan. Kami nggak pacaran loh. Sampai besoknya mau martupol, kami nggak pernah pegangan tangan. Saya lah yang paling menderita sebagai seorang. Iya. Taruh. Betul, taruh. Saya dijodohkan. Tadi ya saya bilang. Jadi ketika menjelang perkawinan, bapak saya konseling saya. Bos, ini gimana nih? Besok-besok lu jangan nyesel. Kok begitu? Dia ceritakan lah A, B, C, D, E, F, G sampai Z, sampai saya ngantuk-ngantuk. Sekarang pertimbanganmu gimana, mau lanjutkan atau enggak? Lah sudah martupol. Ini bapak ada aja, saya bilang gitu. Harusnya sebelum martupol dong ngomongnya, iya kan? Lah ini kan martupol. Babi udah berapa ekor mati? Ya sudahlah, tahu nggak, Amang Inang? Ini caranya orang tua melepaskan tanggung jawab. Iya toh? Besok-besok supaya gua nggak disalahin. Kata dia begitu setelah perkawinan. Supaya jangan gua disalahin. Bayangkan. Itu mengerikan. Artinya kalau pasangan saya baru si jabat nauli lago, baru dirajai, bikin kesalahan, jangan sesali saya, gitulah kira-kira. Itu yang terjadi. Jadi ini agak curhat. Dan betul yang dibilangin si Marmata. Jadi satu sama kedudukan antara marga Marbun dengan marga Parna ya. Sudah saling menyusahkan. Baiklah. Nah, Amang Inang, ini yang seringkali kemudian hari menyebabkan di dalam kehidupan kita perkawinan itu ada konflik-konflik seperti itu kan, pasti ada konfliknya. Walaupun yang sudah pacaran lama, siapa yang paling lama di sini pacaran? Itulah. Berapa ratus tahun? Berapa tahun, Mas? 20 tahun. Ya. Iya, hebat luar biasa kalau begitu. Syukurlah, Tuhan berkatilah. Sebagus-bagusnya masa pacaran tetap aja akan diperhadapkan dengan konflik. Pertanyaannya sekarang, kenapa kok nggak segampang waktu pacaran bilang udahan? Itu yang tadi Amang kamu sudah lain. Dia sudah lain. Sudah lain kita ngomongin di luar. Destinasi dari perkawinan itu apa sih? Ujungnya gelagapan. Karena sudah anak, kemudian keluar status ya. Keluar status, hanya engkaulah hartaku. Lupa dia sama suaminya. Suaminya udah nggak harta lagi tuh gitu.
tanpamu aku tak kuasa hidup. Kan begitu status itu kan di TikTok, di Instagram, Facebook, baik ibu-ibu maupun bapak-bapak. Bapak-bapak yang tersakiti juga kayak begitu statusnya. Iya, ibu-ibu yang tersakiti lebih-lebih lagi. Ini setiap malam pasti ada yang kayak begitu-begitu. Saya kalau malam mau tidur harus relax. Kalau nggak baca-baca nonton TikTok deh. Itu sering muncul di jendela saya. Tage. Apalagi kalau ibu-ibu langsung kelewatan. Nah, itu kali saya. Dan itu menyedihkan, Inam, Aman. Karena apa? Cinta kita jadinya kering kan? Cinta kita kering. Ujungnya kehidupan persis seperti yang dibilang Inam tadi. Inam hanya Manalur Marbun. Maaf kalau saya nggak hafal. Oh, gurunya Bapak udah sana. Oh, maaf lah. Sabar lah itu. Gak apa-apa. Ini saya kasih nanti saya kasih sama Mang Sintua untuk dibaca. Itu yang terjadi. Lantas yang kita omongin soal suka, sayang, cinta, apalagi sekarang kaum muda yang baru berumah tangga lebih kurang 10-20 tahun begitu, sudah ada panggilan baru kalau orang Batak sama kekasihnya. Kalau di daerah perantauan kan say, yang kan gitu ya, mam, pap gitu ya. Saya baru tahu 30 tahun lalu saya hanya tahu tentang khas. Terus sian, kan gitu ya. Sian. Akhir-akhir ini dalam 2-3 minggu ini saya baru tahu lagi panggilannya kalau di kalangan Batak perantau. Mau tahu? Sian. Kecilan. Sian. Bilang Asian itu jadi pakai S-nya jadi pakai huruf T. Jadi gitulah. Semuanya jadinya apa namanya? Jadi kayak kering. Oleh karena itu tak jarang suami atau istri walaupun mereka satu rumah, mereka hidup sendiri-sendiri. Yang dipercakapkan apa? Yang penting anak sekolah. Yang penting anak-anak ini tertolong. Gak dilihat kekacauan di antara kami berdua. Itu gak hilang. Nah, Amang Inang, saya mau sampaikan disinilah baru hubungan antara topik sama sama teks Alkitabnya. Karena Rasul Paulus juga pernah mengalami ditinggal sendirian di dalam persoalan kehidupannya. Bedanya Rasul Paulus dalam rangka pekabaran Injil, tidak dalam rangka berumah tangga. Tidak dalam rangka berumah tangga. Hanya Rasul Paulus dalam pergumulannya tersebut sebagai pekabar Injil, dia menyerahkan kesulitan dia bilang begini, mudah-mudahan mereka tidak menanggung seperti yang kutanggung. Hanya Tuhan sajalah yang boleh menghakimi. Itu yang dia ucapkan. Dia nggak pernah mau sedikit pun menghakimi sebagai jalan memuaskan kekesalannya terhadap kawan seperjalanan. Nah, saudara-saudara, Amang Inang, kehidupan perkawinan kita juga, Rasul Paulus mengungkapkan bahwa perkawinan itu seperti gereja Tuhan, di mana ada kepalanya, kemudian ada anggotanya. Inang, Amang masih ingat ya, waktu laki-laki ini buat Inang semua, ingat nggak? Waktu ditanyai pendeta, nasihat pertama sebelum bikin pertanyaan. Hai kamu laki-laki, apa?
Istri single juga boleh kau jawab. Hai laki-laki, kasihlah Istrimu. istrimu seperti Dirimu sendiri. jangan dulu ibu. Seperti apa kan? Udah katilah, udah lupa, pantas lah. Ini yang sarungnya pendeta ya, Mak? Ini tambah berat lagi karena makannya memang nambah. Seperti istri saya, datang bapak saya, mau lupa kita dua mata, mau lupa kita dua mata. Kalau dua mata, kalau dua mata, itu juga sebenarnya harus lebih tua istri. Jadi mau parunya lupa kita, ikut kita tuh. Tapi nggak masih ingat nggak waktu pendeta ngomong, ayah suami-suami, kasihlah istrimu. Gak lupa ya? Anak-anakku yang baik-baik, kasihilah bapak rumahku ya. Beban hidup mereka sudah besar. Makanya harus didoain papa mamanya ya. Ya Mang ya, ini marga apa nih? Marga apa guys? Marga apa? Marga Manurung ya. Disayang papa mamanya ya Mang. Yang laki-laki di sini juga kayak gitu ya. Kasihan papa mamanya udah capek. Tolong didoain tiap malam ya. Siap. Ya Bu. Yang mana lu mana nih? Dua ini. Kamu yang mana lu? Oh ini, oh yang dua. Baik. Pesannya adalah waktu dinasehati laki-laki, hai laki-laki, kasihlah istrimu seperti Kristus terbalik. Itu yang terjadi, yang harusnya terjadi. Jadi kalau lagi agak-agak kesel, ini sering saya ucapkan di khotbah kalau khotbah perkawinan. Sayangnya setelah pendeta Rusot di Serang, saya jadi jarang pemberkatan perkawinan. Jadi inang semua, kalau suaminya rada susah diatur, pinjam agendanya Amang Sintua, terus foto, atau minta sama Inang Pelangi, fotoin dong, nggak apa-apa. Dan saya pikir besok-besok nih grup PHD Yosua, saya mau kasih usul nih, kalau ada pemuda HKBP yang berumah tangga di Cilegon, sekali lagi, pemuda HKBP Maranatha Cilegon yang menerima pemberkatan perkawinan itu, tolong dong difoto itu, dijadikan kayak pembatas buku atau dibikin kayak plakat yang sederhana dibikin. Kemudian ketika Sintua menyerahkan Alkitab, terus mohon izin menyerahkan janji itu, dari agenda langsung difoto. Nih yang dibacain pendeta, yang lu inget deh. Ternyata saudara-saudara, perkawinan itu buat kaum bapak sebetulnya peristiwa penyalipan. Kenapa peristiwa penyalipan? Karena dibilang bapak-bapak harus seperti Yesus yang mengasihi gerejanya, harus rela berkorban. Jadi kalau ibu-ibu minta berlian harga 120 juta, lu beliin deh tuh. Berkorban demi istri, kan gitu. Baca bos, baca. Baca bos, baca. Lu janji. Hah? Iya, misalnya. Atau membuat contoh misalnya piala bergilir, piala yang mengucapkan selamat pikul salib buat si suami, ya kan? Selamat
mengasihi Kristus buat si istri, kan gitu ya? Nah, kepada istri, bapak-bapak ingat apa yang ditanya, yang disampaikan oleh pendeta? Hai istri atau hai perempuan, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Kristus. Jadi makanya nggak dapat berlian yang 120 juta itu karena memang saudara-saudara yang kaum perempuan tidak memperlakukan suaminya seperti Kristus. Kalau dulu ini ibu-ibu ini pintar, saya yakin berdoanya. Tuhan, jika dia jodohku, dekatkanlah. Kalau laki-laki juga gitu berarti. Enggak, karena Abang Tobi kayaknya lancar banget ya. Tetapi jika bukan jodohku, tolong jauhkanlah, kan gitu ya. Terus begitu udah jadi istri lupa dengan cara dia berdoa. Padahal minta songket, minta brokat, minta berlian itu harusnya seperti itu juga. Kalau mau dikabulkan. Kita aja sama Yesus belum tentu dikabulkan, ya enggak? Apalagi pakai cara kita. Kamu nggak tahu menyenangkan istri ya? Udah berapa kali dibeliin bunga oleh anak mesin tua? Bunga hidup loh. Atau coklat mungkin. Itu jari-jari. Kalian laki-laki itu memang tidak romantis dan seterusnya. Kalau saya sih gampang jawabnya nih, mau ngajarin bapak-bapak salah. Saya langsung bilang kayak begini sama Inang. Itu kan tergantung treatment ya. Kalau treatmentnya bagus, pasti bagus hasilnya, saya bilang begitu. Nah, tapi itulah perjalanan kehidupan cinta. Yang sering kali persoalan yang kita khawatirkan adalah seperti yang dibilang Ibu Topi ini, Nyonya Lalu tadi. Yang saya khawatirkan hanya demi anak-anak. Saya mau bilang sama ibu-ibu, ayo kita bangunlah. Jangan lagi terbenam di apa? Sublimasi yang seperti itu. Sebab nggak ada gunanya kamu menyayangi anakmu kalau kau nggak sayang sama suami. Karena seperti yang kita sampaikan dan kita sepakati lewat ilmu pengetahuan, anak-anak belajar dari contoh, dari penglihatannya. Kalau dalam pandangan mata mereka, kita sebagai ayah dan ibu tidak menunjukkan cinta itu, omong kosong anak-anak akan tahu mencinta, nggak akan. Dan kegersangan itu juga anak-anak kita tahu. Oleh karena itu, hari ini Rasul Paulus mau mengingatkan kita tentang apa sih yang perlu di dalam kehidupan kita ini, sehingga dia bisa melanjutkan tugasnya. Yang pertama, Inang dan Amang, saya mau ingatkan kembali bahwa kehidupan rumah tangga kita adalah seperti yang diajarkan Paulus. Ini kehidupan sebagai tubuh Kristus. Kehidupan rumah tangga kita adalah kehidupan yang menjadi Injil. Ketika kau berumah tangga, cita-citanya mungkin yang harus dibaharui. Bukan soal mencintai pasangan kita itu lagi, bukan soal menyayangi, tetapi bagaimana kita mengamini bahwa suami atau istri kita masing-masing adalah berkat dari Tuhan. Sehingga ketika kita melihat mereka, pasangan kita masing-masing, seperti melihat anak-anak ini. Kalau ini berkat dari Tuhan, tentunya kita pelihara, bukan? Ini ngumpul Itoku tadi yang jawab. Kalau anak-anak kita ini dimarahi si Manalu, marah nggak? Kalau marahnya sejalan dengan dirimu, kau sepakat ya?
Tapi ketika kalau suamimu terganggu dan kau begitu aja sama anakmu, anak sudah gitu. Itu yang persoalan. Dan itu seringkali terjadi. Dan itu nggak hanya di kehidupan saudara-saudara yang awam, di kehidupan kami pendeta juga kayak begitu. Di kehidupan kami pendeta juga kayak begitu. Itu yang terjadi. Seharusnya apa yang terjadi? Ketika istrimu salah, ketika suamimu salah, bukan menyalahkannya lagi. Tetapi karena ini berkat Tuhan, maka dia harus diperbaiki. Dan dia sebagai manusia harusnya lebih berharga daripada kendaraan kita, lebih berharga daripada harta kita. Kita kalau lihat rumah bocor, kita langsung perbaiki, bukan? Iya kan? Ini berkat dari Tuhan, panggil pendeta lagi gunting pita masuk rumah. Kalau waktu itu kesini pakai panggil pendeta nggak? Manggil juga. Ini gua lagi ditembakin ya. Enggak, kita semua yang ditembaki. Saya juga disebut. Ketika kita punya rumah bocor, kita perbaiki. Ketika mobil kita tabrakan di jalan, kesenggol orang, kita langsung perbaiki. Enggak langsung ganti yang baru kan. Begitu pula dengan suami atau istri. Kalau saudara-saudara amini bahwa suami atau istri itu adalah berkat dari Tuhan, harusnya diperbaiki, bukan malah dimarahi. Dan itulah yang terjadi kepada siapa? Rasul Paulus ketika dia ditinggalkan oleh teman-temannya dan dia merasa sendiri, merasa tidak ada yang bela. Seperti kita yang tidak ada yang bela ketika kita bersoal dengan istri atau suami kita, bapak kita sendiri pun tidak bela, apalagi berdua. Kiranya ini boleh mempengaruhi kehidupan kita masing-masing sebagai pekabar-pekabar Injil mulai di rumah tangga. Mungkin ada pertanyaan dari teks tadi. Mudah-mudahan tidak bertanya nanti bukan karena tidak makan ya, belum makan. Silakan Amanullah kalau ada pertanyaan. Ada yang mau curhat juga boleh, gak apa-apa kan Abang? Gak apa-apa, silakan. Iya. Biasanya Biasanya kalau di rumah kita masing-masing, siapa yang paling si benar? istri Istri lah. Bang. Istri lah. Aduh. Itu paling benar. Boleh kesaksian apa? Silakan Abang. Wah. Oke, baik. Memang benar tadi yang disampaikan Abang. Istri dan atau suami itu adalah berkat dari Tuhan. Karena memang sudah diberkati di gereja. Dan memang begitu awal-awal dalam pernikahan itu pasti akan ada sebuah gejolak awal, dan memang ya ini juga yang kami rasakan ya. Ini kesaksian saja, bayangin aja begitu langsung nikah udah langsung pisah, satu di Bekasi satu di Cilegon gitu kan. Nah memang banyak hal ya yang tadi memang kita harus yang pertama kalau aku bilang, kalau kami bisa sharing perjalanan hidup rumah tangga kami, memang yang penting itu kita berdoa dan bertahan dalam arti saling memperbaiki diri, saling memperbaiki diri. Contohnya misalnya aku dulu, ini sharing ya teman-teman ya, aku dulu nggak pernah gajiku aku kasih ke istri. Artinya gajiku itu hanya persentase lah. Tapi begitu kartu ATM ku kasih, begitu semua full dia mengelola, luar biasa berkat Tuhan. Kenapa? Karena memang tadi itu berkat buat saya. Jadi kalaupun gaji saya kasih ke istri semua, penghasilan saya kasih semua, masa sih dia mau menantarkan saya?
Itu contoh hal kecil apa dalam hal apa pengelolaan keuangan. Memang luar biasa Mak. Dulu saya sembunyikan jadi saya Mak. Iya, jadi dia tuh terima hanya berapa persennya saja. Nah, tapi begitu, Boleh tahu nggak di atas 50% atau di bawah 50%? aduh Bang, ya sekitar 30% lah. Wah. 30% lah Bang waktu itu, karena kan ya memang apa ya, terkadang kita masalah keuangan ini hal yang sensitif ya, hal yang sensitif. Namun ketika kita sama-sama bersepakat, ketika sama-sama kita percaya sama, kita sama-sama berjuang, ya kan, karena memang kita harus punya kesepahaman dulu dan kesatuhatian dulu aman. Baru setiap permasalahan apapun bersama Tuhan pasti kita bisa jalani bersama gitu. Dan memang itu contoh hal kecil Abang ya. Aku memang tadi istri itu memang berkat dari Tuhan dan saya juga yakin Abang ketika nanti bikin dikasih ke dia, saya juga berkat bagi Mama Pelangi gitu kan. Nah, jadi memang harus apa ya, harus saling gitu Abang. Jadi ini kesaksian saya. Ya mungkin ada teman-teman lain yang memang pernah menjadi pengalaman-pengalaman pribadi yang memang Tuhan kasih supaya kita bisa saling menguatkan satu dengan yang lainnya. Karena memang kalau pengalaman ini memang banyak ya, setiap rumah tangga itu pasti akan beda-beda cerita Abang. Pasti akan beda ceritanya. Dan memang saya juga sepakat tadi Abang, ya kita juga suka lupa janji pernikahan itu. Betul tadi Abang, saya juga baru terpikir sekarang ya Abang, kayaknya itu perlu di print, dicetak bagus, terus ditempel seperti itu. Jadi memang kalau lagi berantem juga sama-sama kita lihat video gitu kan. Iya kan, sama berantem ayo sini kita lihat itu ya. Oke. Jadi kita bisa sama-sama saling memperbaiki satu dengan lainnya. Kalau suami merasa dirinya paling benar saja, itu juga belum tentu akan bisa menyelesaikan masalah. Tapi memang ketika satu gas, ya satu rem. Ketika satu ngegas, yang satu ya pokoknya ada saling lah Abang gitu. Jangan semuanya ngegas gitu. Karena apalagi memang jujur aja Abang, ya tadi yang bilang kan wanita itu tidak pernah salah. Jadi aku yang bilang Abang itu. Oh iya Abang ya. Ya. Tapi terkadang memang kita perlu laki-laki ini ya udah dengarkan saja dulu gitu loh. Jadi jangan langsung dilawan gitu. Kalau langsung dilawan udahlah terjadi peperangan dunia kedua dan ketiga. Jadi tunggu slow down, tunggu dia lagi speed tinggi gitu kan, speed tinggi tuh. Udah diam dulu, tenang dulu gitu kan. Kita tenang, kita dengerin dulu apa maksudnya. Nanti begitu sudah marahnya, baru kita ngobrol lagi. Mungkin itu beberapa hal-hal yang memang jadi kesaksian lah Bang. Ya. Tambahkan yang lain. Baik. Siapa yang paling benar di sini? Silakan. Ngomong-ngomong, kalau jadi parlemennya pendeta enak nggak sih? Bahagia nggak sih? Bahagia nggak jadi parlemennya pendeta? Awalnya aja ya. Awalnya aja. Oh gitu ya. Biasanya apa yang Inang jaga? Yang Inang jaga apa? Enggak, kalau hati-hati Inang bilang apa yang dari sisi Inang ya bukan martabat pendeta. Oh, tapi itu ada gunanya nggak untuk diri Inang? Misalnya gini, Inang yang biasanya nyablak, misalnya nih, ngomong kacau apa segala macam gitu. Kalau begitu jadi parlemennya pendeta, harus jaga image-nya pendeta kan gitu ya. Termasuk status yang ujungnya nyamber ke Inang. Pertanyaan saya adalah, apakah itu berpengaruh kepada pribadinya Inang? Nah, kalau ada pengaruh seperti apa? Kalau dari sudut pandang saya sendiri sih, saya menganggap
itu yang pengaruhnya ya Pak, karena saya juga jadinya lebih berjaga-jaga dalam bersikap gitu. Saya juga ada positifnya adalah jadi kalau ke depannya mungkin kemarin-kemarin saya yang terlalu belum bagaimana itu jadi bumerang ke saya sendiri. Tapi setelah saya menjaga itu saya lebih safe untuk rasanya. Baik, terima kasih. Nah? Si paling salah gimana? Amang Tobi masih lihat. Amang Tinamunan di sana duduk. Ya. Ada pertanyaan dikit Amang. Iya, silakan. Ada pertanyaan dikit. Kan di kita Kristen menikah itu sekali seumur hidup, hanya mau memisahkan. Di kita Kristen. Kalau misalkan yang saya lihat itu kayak kemarin itu lagi hitsnya itu dari Kristen pindah ke Islam. Apakah itu bisa tetap kita berpisah atau gimana? Karena kan awalnya sama-sama Kristen, hanya maut yang bisa memisahkan dan tidak ada lagi no excuse ya, titik. Terus tiba-tiba salah satu pindah ke Muslim. Apakah bisa berpisah? Bercerai? Iya. Hah? Amang ada rencana nggak? Enggak. Lo siapa tahu ya? Karena rasanya kan kok enak banget ya mereka bisa begitu gitu kan. Saya diskusi dengan bapak-bapak di beberapa gereja, termasuk yang di GKPS yang ada di sini. Pertanyaan tentang itu gitu. Ini kok pertanyaan banyak banget kayak begini, saya bilang. Ini lagi pada pengen ya, saya bilang gitu. Ya. Yang Amang soal emang bisa. Iya. Saya akan jawabnya bisa, mungkin terjadi Mang. Iya. Nah, maksudnya dari segi Kristen kita. Nah, kalau dari iman kita, yang pasti nggak bisa Mang. Itu udah jelas, nggak bisa Mang. Pokoknya satu untuk selamanya. Walaupun pindah ke agama seberang. Walaupun misalnya pasangannya pindah ke agama seberang, ke agama lain, untuk selamanya. Makanya saya senang ada beberapa ibu yang mereka sudah senior citizen. Mereka pecah kongsi lah sama suaminya. Jadi suaminya minta cerai, nggak mau dia. Nggak mau dia. Dia bilang apa? Enggak. Tuhanku mengajari aku nggak boleh cerai. Dan kami sudah diajari nggak boleh cerai. Tapi kan ada berkata terang nggak bisa bersama gelap, Amang. Iya. Saya teruskan dulu ya. Iya, iya, Mak. Jadi Inang ini yang umat Kristiani ini, warga HKBP itu bilang saya nggak mau cerai. Walaupun ada juga suami yang mengatakan gitu, warga HKBP. Saya tidak mau cerai. Karena sudah janji sama Tuhan tidak boleh bercerai selain karena kematian. Dan itu pun tidak dibilang sesudah pasanganmu mati kau boleh kawin lagi. Itu juga nggak diomongin loh. Dan saya mau sambil lalu juga mau sampaikan kepada kita, Amang Imam, kadang-kadang suka bapak-bapak HKBP ini suka iseng melesetin, ya kan? Amang, yang dilarang kan mencerai kan? Kalau nambahin boleh kan? Di mana tertulis? Pokoknya tidak boleh menceraikan jika tidak diceraikan oleh kematian. Cuma itu titik. Saya bilang, itu juga harus diingat sama setiap orang Kristen atau pasangan Kristen. Itu harus diingat. Yang pasti nggak boleh. Itu saja Bang. Jadi kalau dia lanjutkan ke sana, ya sudahlah urusan dia sama Tuhan lah. Makanya HKBP dalam RPT-nya mengajari, dalam KUHP-nya HKBP mengatakan kepada orang yang demikian dianggap sudah bebal, lebih baik diserahkan kepada iblis. Makanya ada istilah di kita kena ban zaman dulu atau di ban. Seperti itu dikeluarkan dari gereja. Itu satu keluarga atau orang itu doang yang dikeluarkan? Orang yang merancangkan perceraian itu. Orang yang merancangkan perceraian itu. Dan buat bapak-bapak yang masih muda ini di Kebatangan, ibu-ibu juga kejadian di
3 gereja ini saya sudah hadapi ada beberapa kasus seperti itu, dan ini sangat menyedihkan sebetulnya. Ini sangat menyedihkan. Tetapi saya tuntaskan dulu cerita yang tadi itu. Si ibu yang tidak mau bercerai ini sampai akhirnya anaknya berumah tangga, dia tetap statusnya pada marga tersebut. Dia baru X menikah dengan keluarga marga Y. Karena dia tidak mau cerai, maka di tengah-tengah keluarga Y dia tetap diterima. Ya. Lantas bagaimana, siapa yang duduk bersama dia ketika menerima ulas anak? Kalau urusan adat bukan campuran kita lagi, bukan urusan kita. Saya sampaikan kepada beliau ketika hendak berumah tangga anaknya, Kak, jangan marah begitu. Karena kakak sudah mempertahankan iman kakak, itu bagus. Sekarang yang kita omongin ini ada kakak. Soal duduk di pelaminan, Kak, kalau kakak masih berkeras harus ada kakak harus bersedia dulu berdampingan dengan dia. Saya bilang gitu. Loh, jadi artinya saya apa? Artinya bahwa kau marga Y, saya tetap itu dikebatakan. Dan bersyukurlah kakak pintar dalam hal ini, sehingga kakak tidak dikeluarkan. Dan kerugiannya sebagai orang Batak buat perempuan kalau sudah cerai lantas berumah tangga lagi, kerugiannya adalah ketika dia kawin pertama dengan marga Y, kawin kedua dengan marga Q misalnya, besok anaknya dari marga Y berumah tangga, dia nggak berhak duduk di pelaminan. Kenapa? Karena dia sudah marga Q. Jadi jangan banyak nuntut-nuntut. Walaupun saudara-saudara sudah memelihara anak itu tanpa dukungan suami, itu kerugian dari perceraian. Apalagi KP kawin baru kayak begitu. Berarti aman, enak banget yang laki-laki Batak. Ya buat laki-laki Batak memang enak. Tetapi di hadapan Tuhan dan dalam iman kita itu tidak dibenarkan. Itu tidak dibenarkan. Oleh karena itu Tuhan Yesus berkata kepada mereka yang sudah tidak punya istri atau sudah tidak punya suami, lebih banyak para punya istri dikatakan lebih baik perempuan itu seperti ketika dia dipakai. Artinya nggak usah kawin lagi lah. Rupanya berhasil itu kepada perempuan-perempuan Batak. Kalau sudah mabalu dia agak sulit untuk berumah tangga. Nah, kejadian di salah satu gereja kita di area gereja ini, kebetulan ada seorang bapak, istrinya meninggal, abangnya sakit-sakitan. Kemudian abangnya meninggal, dia malah kawin sama kakaknya. Ya kan? Dan ini sangat menyedihkan buat anak-anak. Secara psikologis buat anak-anak menyedihkan, karena buat anak-anak, lo ini kan saudaraku, kenapa harus kayak begini? Yang syukurnya anak-anaknya kompak, tetapi sampai perkawinan mereka tidak menghadirinya, bahkan belum sampai menyerahkan adat. Jadi sekarang apa yang terjadi? Si laki-laki tinggal di rumah anak-anaknya, si perempuan tinggal di rumah anaknya, hidup kayak begitu. Gak tahu rumah tangga seperti apa seperti itu. Saya sampai bilang sama si anak dari ibu yang sudah menjanda itu, bilang dulu sama mamamu, kalau kau nggak setuju berani nggak kau bilang ini, Mak, umur mama panjang lah Tuhan berkati, tetapi kalau mama mati nanti setelah perkawinan dengan Bapak Uda, mama akan kami letakkan di samping Bapak Uda atau di samping Bapakku. Saya bilang begitu. Ternyata tidak. Dia tetap pilih berumah tangga. Si anak itu bilang akhirnya kepada mamanya, mohon dengan hormat Bapak Uda tidak tinggal di rumah. Jadinya kayak begitu, itu menyedihkan. Jadi kalau perkawinan masih sebatas tentang suka,
repot. Dan itu yang saya sampaikan juga tadi di bagian pertengahan, hanya sekilas kepada kita semua. Seringkali kita lupa cita-cita kita, bahwa dalam rumah tangga kita harusnya jadi Injil. Kita masing-masing harusnya jadi keselamatan. Dan cita-cita kita harusnya rumah tangga kita itu jadi persembahan bagi Tuhan. Bukan untuk memenuhi keinginan tradisi. Bukan hanya untuk memenuhi keinginan umur kita atau tren kita. Ini lebih banyak buat kepada perempuan. Kenapa sih emang kalau kawin di atas umur 35 tahun atau di atas umur 40 tahun itu mungkin harus didefinisikan ulang, diredefinisi lagi buat yang perempuan. Kalau perkawinan hanya untuk punya anak, mohon maaf saudara-saudara perempuan, saudara-saudara bukan mesin pertahanan. Karena sejak awal Tuhan menciptakan manusia pertama-tama bukan untuk punya. Percaya atau enggak? Percaya enggak? Enggak. Tahu enggak? Bahwa Tuhan menciptakan manusia laki-laki dan perempuan pertama-tama bukan untuk memiliki anak. Itu juga belum sampai ke sini. Belum sampai. Bukan soal tidak baik laki-laki sendiri. Tetapi manusia diciptakan menurut Kejadian pasal 1 ayat 26 adalah untuk menguasai alam raya, bukan untuk beranak pinak, bukan untuk menyelamatkan nafsu. Jadi mohon maaf buat bapak-bapak dan mangsing tua, jangan terlalu rendah bahwa perkawinan kalian anggap hanya untuk menyelamatkan kekudusan perkawinanmu atau nafsu. Itu adalah cita-cita yang paling dalam. Bukan hanya untuk mengkuduskan keinginan seks. Perkawinan bukan untuk itu. Perkawinan bukan hanya untuk memproduksi anak. Tetapi Tuhan rindu bahwa kita diciptakan sebagai manusia laki-laki dan perempuan diciptakan Tuhan adalah untuk menguasai alam raya. Menjadi penguasa alam raya. Menjadi trendsetter. Menjadi penata. Bukan menjadi follower apalagi jadi loser. Itu yang harus kita lakukan. Jadi kalau masih lelaki dalam beberapa bulan ini harus hidup sendiri, harus bolak-balik Jakarta, Cilegon, sabar, semangat terus demi kemuliaan Tuhan. Kan gitu ya perkawinannya. Ada lagi Inang namanya yang dikatakan? Karena nyanyi rumah kayaknya udah gelisah jadi duit kayaknya. Ya, apa mungkin kamu? Mau nanya tentang kan sekarang banyak yang terjadi ya istilah yang diserang, maaf ya, pembunuhan. Ya, itu kan terjadi awalnya karena mungkin si laki-lakinya selingkuh, atau mungkin cerita di tempat yang lain si perempuannya selingkuh. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana caranya, karena kan itu kan mereka udah punya anak. Ya, alasannya kan kenapa nggak bisa cerai, karena anak katanya. Betulnya gelap mata si laki-laki itu membunuh. Yang saya tanyakan bagaimana lah kita supaya namanya kan kita keluarga muda, si perempuan yang bekerja, si laki-laki yang bekerja, kadang jodoh seperti itu kan banyak menimbulkan dan juga belok. Jadi karena keinginan karena ini itu juga belok baik cowok maupun si cowok. Bagaimana kita caranya supaya kita tetap secara walaupun berliku-liku gitu kan, ya, terus sejalan gitu. Itu aja. Amang climber bukan? Pendaki gunung bukan? Kalau dulu sih ya. Dulu, pernah naik gunung sama pacar? Ini kesalahan besar.
Dia kenal sebelum kuliah. Oh. Setelah kuliah baru kenal dia. Oh, setelah kuliah baru kenalan? Pas kuliah belum. Belum. Siapa lagi yang pendaki gunung di sini? Yang pernah naik gunung sama pacarnya? Gak ada ya? Berarti orang Gunung Pinang. Ini yang maksudnya di jalan. Enggak pernah ya? Pernah ke Gunung Pinang sama ini? Sama pacar dulu? Sekali doang. Sekali. Cuma bukan Naik motor atau jalan kaki? naik motor kayaknya nyoba. Naik motor. Sampailah di parkiran. Bisa diingat nggak parkiran motornya itu? Bisa ingat? Masih ingat? Kafenya agak ke atas kan? Iya. Kafenya ke atas. Amang parkir motor tuh. Sudah? Waktu parkir motor, Inang di mana? Kekasih Amang waktu itu bukan Inang ini kan? Inang ini kok Inang. Oh iya. Inang di mana? Oh. Saya juga mau bongkar itu tadi. Iya. Waktu itu, waktu Amang naik motor sampai di parkiran, parkirkan motor, Inang di mana? Nggak bisa, lihat lagi sama ke rumahnya. Oke, turun dari motor kan? Iya, turun dari motor, kemudian Inang berdirinya di mana? Atau dia jalan ke arah kaki? Turun nungguin. Nungguin, oke. Nungguin. Sudah? Nungguinnya ingat nggak? Dia ngelihat ke Amang atau ngelihat ke arah kaki? Dia soalnya kan naruh helm dulu kan? Iya. Naruh helm dulu ya. Kemana kita ya? Oh, kesana aja. Nah, waktu jalan bareng ke arah kafe, sudah? Gimana cara jalannya? Samping-sampingan atau hadap-hadapan? Samping, bersamping, berdampingan, nggak berhadapan-hadapan kan? Kebayang nggak saudara-saudara? Kebayang nggak kalau berjalan saudara dengan kekasih saudara lihat-lihatan muka terus? Yang membuat kalian selamat ke tujuan apa? Karena berjalan berdampingan. Kemudian arahnya sama kan? Sama arahnya. Oh, itu puncaknya. Sering kali perkawinan yang terjadi Amang Tinambulan, nggak tahu kita mau taruh puncaknya di mana. Saya nggak tahu bapak-bapak di sini ada yang tertekan batin seperti saya nggak? Ayah sedang ramah lihat kan main kok. Bawa dohok dari dia. Ingat nggak pasti pertanyaan-pertanyaan itu gitu? Iya kan? Ih, kurang ajar aku dianggap nggak laki-laki. Begitu ketemu lo mau nggak jadi orang tua? Ujungnya hanya memenuhi hasratnya orang tua kan gitu. Kita lupa dengan tujuan kita awalnya apa untuk perkawinan, dan bahkan kita nggak tahu. Itu yang seringkali menyebabkan kita jatuh. Nah, kemudian hari sekarang kita bilang bahwa kaulah jodoh, kaulah berkat Tuhan buatku. Sepakat kita di situ. Entah gimana kelakuan suami kita atau kelakuan istri kita sepakat dengan ucapan itu. Sepakat sudah kan? Apa boleh buatlah demi anak-anak, kayak Ibu Sofi tadi kan bilang. Ya gara-gara anak-anak lah katanya gitu kan. Kelihatan banget batunya dia langsung saya ngomongnya. Tetapi kalaupun begitu, ini yang saya mau undangkan. Mungkin perlu kita ngobrol lagi masing-masing tentang puncaknya di mana sih? Puncak kehidupan perkawinan ini. Jangan hanya diomongin lagi sekedar ya kita bahagia gitu. Kita nggak pernah tahu bahagianya itu apa. Kita nggak pernah tahu bahagianya di mana. Kita harus terjemahkan kata bahagia. Saya malam ini bahagia. Saya malam ini bahagia. Kenapa? Karena walaupun kita semuanya aktif, walaupun hanya ketawa cekakak cekikik, senang sambil godain kawan. Apa yang saya sampaikan lewat teks WA ke Amang Sindua kayaknya nyampe. Plus dengan pertanyaan-pertanyaan yang saya buat. Nah, sekarang saudara-saudara, perkawinan saudara cita-cita apa? Buat parumen lipat kita? Buat parumainnya
siapapun itu, mungkin kita perlu revisi visi kita dengan perkawinan kita. Kalau kita sudah lihat cita-cita perkawinan, walaupun harus pulang kampung dengan semata, pasti Inang bahagia. Tidak ada lagi soal menyalahkan. Kemarin itu sih, bapaknya anak-anak ini kuajar usaha kayak begini, nggak ada lagi omongan kayak begini. Rasul Paulus, walaupun dia ditinggal sendirian kemudian hari, dia bilang itu urusan Tuhan. Yang penting aku lakukan tugasmu. Tugasmu, Amang Inang adalah mencintai. Dan kiranya cinta itu jadi injilnya Tuhan bagi pasanganmu masing-masing. Jadi keselamatan buat pasanganmu masing-masing. Itulah yang seharusnya terjadi di kehidupan rumah tangga kita. Sudah boleh saya tutup, saya mau bikin closing statement. Belum berdoa ya, buka lagi tadi. Ya, bercanda saya. Ternyata bilang Amang, ketika kita bilang jatuh cinta pada saat pertama berjumpa dengan laki-laki atau perempuan yang kita sukai, mungkin kurang pas. Jika kau mau jatuh cinta seharusnya sesudah berumah tangga. Karena ketika kau berumah tangga di sana kau membangun rumah cinta. Saya selalu sikapkan sebagaimana yang dilakukan Tuhan kepada kita manusia. Ketika dia datang ke dunia ini, manusia tidak memenuhi harapannya. Sebagaimana kita dengan pasangan kita, mungkin pasangan kita masing-masing tidak memenuhi harapan kita. Di sanalah kesempatan kita membuktikan cinta. Karena mencintai adalah katanya supaya jangan jadi klise, berani menerima pasangan apa adanya. Tetapi lebih dari itu, mencintai adalah ketika kita mau menjadi kesembuhan dan keselamatan buat pasangan kita masing-masing, seperti yang dilakukan oleh Yesus. Jadi malam ini saya mau mengucapkan kepada kita semua, selamat memikul salib seperti Yesus yang mencintai kita, berani memikul salib dan berani menebus kesalahan-kesalahan pasangan kita masing-masing. Tak ada lagi kita saling menyalahkan, tetapi kita masing-masing mau berdamai dengan pasangan kita karena kita sudah ditebus. Amin. Kita terima kasih Tuhan pada malam ini kami diajar oleh firman-Mu melalui kabar baik surat Rasul Paulus. Ya Tuhan, kepada muridnya yang melepaskan diri dari kebencian, yang membebaskan dirinya dari gaya hidup menghakimi, tetapi dia menyerahkannya kepadamu semuanya, dan dia tetap setia melakukan tugasnya sebagai pekabar Injil, sebagai pembawa keselamatan. Demikianlah pula dengan kiranya dengan kami Tuhan, anak-anak-Mu yang telah Kau kuduskan kami dengan perkawinan kami masing-masing, dengan istri atau suami kami masing-masing. Bahkan hari ini kami juga Kau karuniai dengan anak-anak yang lucu-lucu dan manis. Tuhan, terima kasih untuk kabar baik ini yang mengajak kami untuk tidak lagi saling menyalahkan, tetapi saling memperbaiki, saling mengobati, dan saling menjadi keselamatan, supaya kami masing-masing menjadi seperti Engkau ya Yesus, yang menjadi keselamatan bagi kami. Kiranya kami juga boleh menjadi keselamatan bagi pasangan kami masing-masing. Kalau sebentar lagi atau seterusnya kami harus meredefinisikan cinta kami, perkawinan kami, atau harus merevisi visi kami, cita-cita kami dengan perkawinan kami masing-masing, Tuhan. Tuhan, tetap urapi kami dengan Roh-Mu yang kudus dan hikmat bijaksana itu, agar kami dengan pasangan kami masing-masing boleh menemukan cita-cita, tujuan perkawinan yang sejati, sebagaimana yang telah Kau tetapkan sejak dunia diciptakan. Akhirnya Tuhan, kami memohon ampun kepada-Mu jika selama ini kami kurang baik kepada pasangan kami masing-masing. Apabila selama ini kami belum menjadi citra-Mu ya Yesus terhadap pasangan kami masing-masing.
Ini tolonglah kami dengan Roh yang kudus, agar kami boleh menjadi citra terhadap pasangan kami masing-masing. Kabulkanlah permohonan kami hanya di dalam nama Yesus, Sang Kekasih jiwa kami. Amin. Terima kasih untuk anak pendeta yang sudah memberitakan firman Tuhan untuk kita malam ini. Semoga kita sebagai pasangan muda menjadi contoh keluarga yang takut akan Tuhan. Mari kita angkat pujian dengan menyanyikan lagu Give Thanks. Kesehatan
memberikan nasihat kepada kami anak-anaknya untuk bisa bertumbuh di dalam diri Bapak. Sehingga kami juga mau berdoa Bapak untuk saudara kami yang sedang operasi hari ini, yaitu Opong Putri Boy Sinaga baru KPM. Kiranya Engkau yang memberikan semua kelancaran untuk operasi yang sedang berlangsung hari ini. Juga Engkau berkati Bapak di masa ketika sesudah operasi, memulihkan juga, sembuhkan juga Bapak pada Opong Putri Boy Sinaga baru KPM. Bapak di surga, begitu juga kami berdoa untuk Laisi Hotan yang saat ini sedang dirawat juga di rumah sakit Bersalida. Dan Engkau menjamah Bapak memberikan yang terbaik kepada Laisi Hotan untuk kesembuhan dan juga berkati obat yang diberikan dokter agar berjalan dengan lancar sehingga kesembuhan dan pemulihannya akan semakin membaik. Tujuh Bapak di surga, kami juga berdoa untuk pendeta Ruta Galung yang saat ini juga sedang sakit. Kiranya Engkau menjamah dan menyembuhkan Bapak, sehingga memang pendeta kami bisa beraktivitas kembali untuk melayani jemaatmu dimanapun kami berada. Bapak di surga, kami juga berdoa untuk anak-anak kami yang sudah masuk sekolah dari tingkat TK, SD, SMP, SMA maupun di tempat kuliah. Kiranya Engkau selalu berkati anak-anak kami, berikan kepintaran, berikan kelancaran agar anak-anak kami bisa mengikuti di sekolah mereka yang baru dan bisa bertambah kepintaran yang Bapak surga. Itu juga Bapak di surga, tepat pada hari ini kami juga mau berdoa dan mengucap syukur Bapak kepada-Mu, karena Engkau telah memberkati perkumpulan kami ini, keluarga Pia Joshua yang telah berumur 1 tahun. Kiranya Engkau terus memberkati dan membimbing kami Bapak sebagai keluarga Pia Joshua agar lebih maju dan lebih takut kepada-Mu Bapak surga. Itu juga Bapak di surga, kami juga berdoa untuk program Buria Maranatha atau Maranatha yang sedang berjalan. Kiranya Engkau memberikan juga ya Bapak kelancaran, kiranya Engkau memberkati segala program Buria kami agar Buria dan jemaatnya sejalan, sehingga apa yang HKBP Maranatha rencanakan sesuai dengan rencana yang Bapak surga. Begitu juga kami juga berdoa Bapak buat keluarga Sinar Mata Boros Menturi yang akan pulang kampung di akhir bulan ini. Kiranya Engkau juga memberkati Bapak di masa mereka pulang dari awal Cirebonnya sampai dengan tempat tujuan keselamatan Bapak, juga selamat di tujuan bertemu dengan keluarga di sana. Bapak surga, inilah doa kami, inilah permohonan kami, yang kami alaskan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Selanjutnya mari kita berikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan dengan menyanyikan lagu Bila Topan Keras Melanda Hidupmu.
bersyukur juga Tuhan kami boleh berdoa padamu. Kami percaya Engkau telah mendengarkan doa kami, dan kami sungguh percaya bahwa Engkau akan menyediakan yang paling benar, bahkan yang paling baik bagi kehidupan kami masing-masing. Oleh karena itu Tuhan, jadilah kehendak-Mu di dalam kehidupan kami masing-masing, di keluarga kami masing-masing, sebagaimana kehendak-Mu di kerajaan-Mu. Kami sungguh bersyukur juga Tuhan, kami boleh memuja Engkau dengan persembahan-persembahan ini, dengan korban-korban kami ini Tuhan. Dan Tuhan, sungguh persembahan ini tidak sebanding dengan berkat-berkat yang telah kami terima daripada-Mu. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati kami memohon kasihanilah kami. Kalaupun ini tidak sebanding Tuhan, sungguh kami tidak bermaksud membayar berkat-Mu, karena kami tidak akan pernah mampu membayarnya. Tetapi terimalah ungkapan syukur kami kepada-Mu. Berkatilah ini, kiranya persembahan ini boleh berguna untuk perluasan kerajaan di tengah-tengah dunia ini, melalui program-program pelayanan di tengah-tengah gereja-Mu, di Maranatha Cilegon, pun dalam pelayanan keluarga muda Yosua ini Tuhan. Oh Tuhan, dan ajarlah kami juga melalui persembahan-persembahan yang telah kami kumpulkan ini, untuk tetap setia menghidup berkat-berkat-Mu dalam kehidupan kami, agar hidup kami boleh limpah dengan rasa syukur kepada-Mu, sehingga kehidupan kami juga Tuhan boleh kami pakai sebagai persembahan yang hidup bagi kemuliaan-Mu saja. Tuhan, sebentar lagi kami akan akhiri persekutuan kami, dan kami akan kembali ke rumah kami masing-masing. Sertai kami Tuhan sehingga tiba di rumah kami masing-masing. Namun sebelum kami memohon, kasihanilah kami umat-Mu ini. Persekutuan tentang Alkitab Yosua ini Tuhan, ikatlah seluruh partisipannya Tuhan dengan dalam, dengan cinta kasih, agar persekutuan ini boleh tetap bersatu hati untuk selalu memuji dan memuliakan nama-Mu, untuk ikut serta dalam perluasan kerajaan di tengah-tengah dunia. Begitu pula Tuhan, ketika kami melanjutkan kehidupan kami, kerja dan kesaksian kami, Tuhan tetaplah beserta dengan kami dalam setiap kerja kami. Tuhan tolong berkati agar boleh banyak hasilnya, sehingga kami juga boleh menjadikan kehidupan kami seperti rencana-Mu sejak semula sampai selama-lamanya. Kami boleh menjadi berkat bagi yang lain, bagi orang lain, bagi bangsa lain, bahkan bagi seluruh ciptaan-Mu. Dan ke dalam tangan pengasihan-Mu juga kami serahkan rumah ini Tuhan. Kiranya lingkupilah rumah ini Tuhan dengan sayap malaikat-malaikat-Mu yang begitu kuat itu. Terlebih berkati penghuni rumah ini, keluarga kudus-Mu ya Tuhan, keluarga Abang Sintua, Inang Bunai, dan Inan Borguru Saribu serta dua anak kasih mereka. Kiranya Tuhan cukupkan bagi mereka segala keperluan mereka setiap hari, dan terlebih Tuhan berkati mereka dengan kesehatan, kekuatan, hikmat dan bijaksana yang daripada-Mu, serta tambahkan kepada mereka sukacita yang daripada-Mu, agar mereka boleh tetap setia menjadi kabar baik, menjadi keselamatan, menjadi sukacita bagi yang lain, terlebih boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Supaya kemudahan ini mereka boleh menjadi berkat bagi kami semua. Kabulkanlah permohonan kami ini Tuhan. Demikian pula saat kami memohon kepada-Mu di dalam doa yang pernah Kau ajarkan pada murid-Mu. Kabulkan itu Tuhan, kasihanilah kami. Marilah kita bersama-sama berdoa dalam doa Tuhan Yesus. Bapa kami di surga, kuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami hari ini makan kami di dunia, dan ampunilah dosa kami seperti kami
sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Bapa dan persekutuan Roh Kudus, itulah yang memberkatimu hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Ibu-ibu, bapak-bapak dengar betapa bangganya mereka mengucapkan doa Bapak kami itu tinggi ini. Baik, Tuhan berkati pelayanan saudara-saudara. Silakan.